Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ya. Nikah itu ibadah yang paling lama, betul? Karena nikah itu adalah ibadah, dan ibadah itu ada pahala. Pahalanya kecil apa besar? Berarti godaannya dikit apa banyak? Kecil apa besar? Bunda yang sudah berumah tangga, ada godaannya? Ada yang di sini rumah tangganya lagi digoda? Ada? Yang mana orangnya tadi? Nikah itu ibadah, iya. Allah siapkan pahala, iya. Maka wajar godaannya pun juga banyak. Dan mohon maaf, tidak sedikit orang yang seharusnya dengan menikah itu menambah ibadah, mohon maaf, karena tidak mampu menjaga dirinya, ujungnya saat dia menikah berumah tangga malah berbuat dosa. Apa di antara dosa yang berpotensi kita lakukan setelah menikah? Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari dosa ini. Yang pertama, hati-hati. Dosa setelah menikah yang pertama adalah berpaling, atau bahasa sekarangnya berpaling. Ya. Lagi. Hati-hati berpaling, selingkuh, nauzubillahi min dzalik, berzina dengan selain pasangan kita. Nauzubillahi min dzalik. Itu dosa yang sangat besar. Berzina saja besar dosanya, apalagi berzina dalam keadaan sudah menikah. Maka sungguh setelah menikah, pasanganmu adalah pakaian untukmu, dirimu adalah pakaian untuk pasanganmu. Jangan sampai pakaian yang seharusnya engkau gunakan untuk pasanganmu engkau kenakan untuk orang lain yang bukan pasanganmu. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai fokus dengan yang haram, yang kemudian nanti Allah cabut nikmat pada yang halal. Saya ulangi ya. Kalau kita sibuk dengan yang haram, maka nanti Allah akan cabut nikmat pada yang halal. Selingkuh itu halal. Ya baru dengar selingkuh itu indah. Selingkuh itu indah. Allah. Selingkuh itu kenapa jadi indah? Nauzubillahi min dzalik. Selingkuh itu haram, betul? Karena saat kita selingkuh berarti kita berpaling dari yang halal, betul? Fokus dengan yang haram. Padahal mohon maaf, hakikatnya yang kita selingkuhi hakikatnya sama atau tidak? Sama. Yang kedua, dosa setelah menikah, nauzubillahi min dzalik, KDRT, kekerasan dalam rumah. Bunda sayang, pasangan itu bukan dikasarin tapi disayangin, betul? Istri harus hormat sama suami, suami harus sayang sama istri, betul? Mohon maaf, rumah tangga yang di dalamnya ada kekerasan tidak akan mengundang malaikat rahmat datang ke rumah tersebut. Allah cabut nikmatnya, Allah cabut berkahnya. Kenapa? Karena ada kekerasan di rumah tangga tersebut. Nauzubillahi min. Maka Ustadz, apa yang perlu kita hadirkan? Jadikan rumah tangga itu sebagai rumah untuk menyiapkan bekal amal terbaik untuk kita. Hati-hati, kekerasan dalam rumah tangga merupakan dosa yang dilakukan di rumah tangga. Nauzubillahi min. Kekerasan dalam rumah tangga dosa, termasuk keras kepalanya istri kalau dinasehatin.
Ya, sekarang siapa yang mau bertanya? Silakan. Siapa dulu? Ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hakiki dari Majelis Taklim Nurul Islam Sukatani. Mau tanya, Iya bunda. saya kan seorang istri. Betul. Ya masa suami kan kita tahu. Bagaimana kita menyambut suami kalau dia pulang gitu? Oke. Iya, kan laki-laki. Laki-laki. Gitu. Ya. Bagaimana menyambut Suami. menyambut ya, bukan menyambit ya, ini menyambut. Menyambut suami Iya. kalau pulang. Iya. Kemudian Gitu. terus Udah itu aja. dah itu aja. Bagaimana cara kita sebagai seorang istri Iya, menyambut suami pulang? Ya, Ibu apa lagi kita gimana pada saat cantik itu? dulu, apa kita bersihin rumah dulu gitu? Nah itu. Teman. iya. Pada saat suami pulang, ibu ada di mana? Di rumah. Di rumah. Artinya ibu ada kesempatan untuk menyambut ya? Iya. Ada. Ada kesempatan untuk menyambut. Nah, Iya. pada saat suami pulang, ibu dalam kondisi seperti apa pada saat itu? Ingat, Macem-macem. pakai daster. Iya. Ya, apa? Yang sering itu begitu. Ya sering begitu kan katanya. Berarti emang pengakuan langsung ya kayaknya. Iya, masya Allah. Baik bunda. Istri itu harus jadi tempat pulang suami yang paling menyenangkan. Betul? Tuh. Suami itu senang kalau saat pulang ke rumah tenang dan senang. Tuh. Apa? Tenang dan senang. Yang pertama ibu harus bikin tenang suami. Bikin tenang siapa? Suami. Berarti gimana? Saat suami pulang saat suami pulang, walaupun ibu ingin cerita sama suami, tahan dulu. Biarkan suami tenang dulu. Berapa banyak istri yang udah nggak kuat pengen cerita sama suami. Assalamualaikum, ayah pulang. Pas. Nih. Pas. Sini. Tenang. Emang udah Ibu diincer ya? tenang. Ternyata kalau Ibu diincer. pengen cerita, betul? Pengen ngomongin SPP anak sekolah, betul? Pengen ngomongin cicilan panci, pengen ngomongin cicilan jilbab majelis taklim, betul? Toket Pengen udah ngomongin berisi, ayah. galon sudah kosong, pengen ngomongin gas udah habis. Tenang, suami teh baru pulang, tenangkan dulu. Betul apa betul? Baru nanti naik level yang kedua, senang. Nah, gimana cara yang pertama? Senangkan mata suamimu. Berarti harus apa? Seksi. Emang keamanan seksi. Berarti harus bikin suami itu senang melihat penampilan kita. Iya. Betul? Mohon maaf ya, urusan cantik bukan hanya fisik. Betul? Fisik mah relatif. Tapi kadang cantik yang paling berharga cantik hati. Suami pulang, ibu nyambut. Assalamualaikum, ayah pulang. Waalaikumsalam. Enak tidak ya? Kalau ada tembok, ibu langsung nyari tembok langsung. Pertama. Nyender ke tembok. Berarti gimana? Mohon maaf, pakaiannya harus yang terbaik, betul? Ibu di rumah pakai apa? Boleh pakai daster? Boleh. Puaskan mata suami, senang. Mohon maaf, suami pulang, ibu udah di depan pintu. Waalaikumsalam. Ambil tasnya, cium tangannya. Masya Allah, soleha banget. Bunda izin ya, kalau mencium suami, kalau bisa dibolak-balik. Iya. Iya, gitu.
Bolak-balik Bu ya. Nih, Jangan ya. depan belakang kepala, depan ngomongnya tangannya dulu Bu. Iya. Nih, ini. Ada hadisnya nih. Ini ada ilmunya, Bu. Ada ilmunya Bu. Ibu cium nih telapak tangan, punggung telapak tangan suami agar ibu dapat berkah dari suami. Nih, sini Bu, punggung. Nih, apanya? Punggung telapak tangan Nah. agar ibu dapat apa? Berkah dari suami. Ibu cium telapak tangan suami agar ibu dapat kasih sayang dari suami. Iya. Bukan ngecek bau parfum siapa nih, bukan. Bukan begini, bukan. Apalagi begini. Bukan. Nih, gimana tadi ciumnya? Wah. 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 Suami nih. Nah, ini suami nih. Suami nih. Cium Bang apa nih? Bedu, Ya. Ahilman, ya. Ya. Cium 3 bagian dalam istri. Nih. Sabar Bu, sabar. Apa? Apa? Sabar. Pengen banget dicium Ibu. Apa suami Bu? Yang pertama cium kening. Kening. Apa? Kening. 2 cium ubun-ubun. 3 cium pipinya. Bibir. Pipi dulu. Itu mah bab lain, Ibu. Bab lain nggak usah diomongin di sini. Pipi, Betul? Bu. Cium kening, cium ubun-ubun, cium pipi. Perhatikan, cium kening pasanganmu agar dia senantiasa ingat kepadamu. Ning. Cium ubun-ubunnya agar dia lembut hatinya. Cium pipinya agar dia mencintaimu selamanya. Jadi nyium teh bukan nggak ada ilmunya. Aya ilmuna nyium teh. Tadi yang pertama, tenangkan suami, ibu belajar lebih tenang. Senangkan suami, senangkan apanya dulu? Wajah. Mata. 2, senangkan perut. Masak. Ya. Suami itu seneng gak kalau istrinya masakin? Kalau ibu nggak masak, udah siap di meja makan makanan. Ya. Terserah mau ibu beli, monggo. Mau ibu mesen, boleh. Yang jelas suami pulang datang ke dapur, buka meja, ada makanan. Kalau nggak ada makanan, Ibu geletakan di meja makan. 1, Ya. senangkan apa? Matanya. 2, senangkan apa? Ya. Perutnya. Yang ketiga baru senangkan yang ada di bawah perutnya. Ya, maksudnya apa? Melayani suami. Ya. Jadi kalau suami bilang, sayang bikinin ini, yes, Semangat, meraih pahala. langsung ibu teh. Iya. Karena ini pahala dari Allah untuk kita, betul? Baik. Tepuk tangan dong buat bunda tadi yang bertanya. Ya. Silakan penanya selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan AA, nama saya Ibu Dewi Holiso, saya dari Majelis Taklim Muslimat Nanggerang Bogor. Saya mau cerita sedikit ya AA. Saya sama suami saya sama-sama bekerja dan alhamdulillah kami baru saja diberikan anak dan alhamdulillah usianya baru 4 bulan. Karena kebutuhan kami yang sangat banyak, akhirnya saya dan suami saya memutuskan untuk sama-sama bekerja AA. Nah, jadi alhamdulillah anak saya dirawat oleh neneknya. Tapi setelah saya bekerja, justru saya kehilangan waktu berduaan dengan suami saya AA. Nah, pertanyaannya AA, apakah saya berdosa jika saya tidak bisa melayani suami saya, tapi yang nyuruh saya kerja juga suami saya AA? Nah, mohon solusi dan penjelasannya. Sebelumnya terima kasih AA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa melayani suami karena sibuk bekerja. Iya, Tapi dia yang minta bekerja, yang minta adalah sang suami. iya. Bah, bagaimana tuh? Dia nggak bisa menanti kehadiran suami di rumah tuh. Nah, ini bahaya nggak? Bahaya nggak? Bahaya nggak?
mohon maaf. Ibu sayang yang namanya laki-laki, yang namanya suami, mau nggak dilayani? Butuh nggak dilayani? Mohon maaf kalau di rumah tangga yang harus melayaninya malah tidak melayani, kira-kira siapa yang melayani? Ayo. Kalau istri udah nggak bisa memasakin suami, bisa jadi suami masak di luar ya. Ayo. Makan Jadi poinnya begini bunda sayang, hati-hati, jangan sampai kesibukan duniamu melalaikan kewajibanmu di rumah tanggamu, betul? Makanya kalau ada pertanyaan, izin mohon maaf, istri boleh bekerja tidak? Boleh, tapi dengan syarat. Satu, dapat izin dari siapa? Suami, betul? Yang kedua, cari pekerjaan yang pekerjaan ini tidak akan melalaikan seorang istri dari kewajibannya di rumah tangga. Boleh, silahkan bekerja, tapi jangan sampai kewajibanmu di rumah tangga dilalaikan, dilupakan karena sibukmu bekerja, betul? Dan yang ketiga, cari pekerjaan yang tidak menimbulkan fitnah untuk rumah tanggamu. Maka bunda nanti tanya sama suami, sayang benar kamu tuh ngizinin aku bekerja? Iya. Aku udah lama lo nggak ngelayanin kamu. Tapi kan sebenarnya gimana? Aku udah lama nggak ngelayanin kamu. Itu bisa kita bicarakan nanti. Terus kamu boleh aku bekerja aja? Boleh. Yang penting kerjaan kamu adalah melayani aku. Suruh bekerja tapi melayani kamu. Nanti aku yang gaji. Oh iya, nah, memang pada akhirnya ya kalau bicara ideal, ini idealnya ya. Memang yang namanya istri itu tempat terbaiknya di mana? Di rumah, ya. Tinggal di rumah, membesarkan kebaikan rumah tangga di rumah. Insya Allah juga akan ada kebaikan. Tapi kan saya punya potensi, saya punya bakat, saya punya, kalau bahasa sekarang, saya punya ijazah Saya ingin berkembang gitu. Saya ingin berkembang, maksudnya pengen. Iya berkembang ya. Iya. Sayang kalau nggak begitu ya sudah, tinggal dikomunikasikan dengan suami kita. Insya Allah ada kebijakan yang bisa dihadirkan. Betul? Tepuk tangan dong buat bunda tadi yang bertanya. Sekarang banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah kok. Banyak banget pekerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah dan itu menghasilkan. Apalagi sekarang udah zamannya remote ya. Pekerjaan bisa dikerjakan dari manapun. Kita bisa mengerjakan pekerjaan kita. Membahas dosa-dosa setelah menikah. Artinya supaya dosa itu tidak terjadi, adakah amalan-amalan baik yang harus kita dahului agar kita terhindar dari dosa-dosa besar setelah menikah ya? Iya. Masya Allah, bunda. Amalan baik apa yang wajib kita lakukan setelah menikah? Yang pertama, sikap yang harus kita hadirkan setelah menikah adalah ridho. Apa? Ridho. Menerima. Belajar menerima pasangan kita, baiknya, buruknya. Betul? Bagusnya, jeleknya. Banyak di antara kita cuman mau nerima bagusnya saja, tapi kadang nggak bisa nerima kurangnya, jeleknya, buruknya. Padahal bagaimanapun dia adalah pasangan yang Allah takdirkan untuk kita. Betul? Maka ibu belajar ridho ya dengan suami. Kok agak mengkhawatirkan gini jawabannya ini? Ibu belajar ridho, belajar nerima dengan apa yang suami berikan. Betul? Ibu kalau hanya nerima yang baik-baiknya saja, gimana kita dapat pahala kebaikan? Betul? Boleh jadi ibu teh dapat pahala kebaikan karena ibu tuh nerima apapun yang ada di rumah tangga ibu. Jelas atau jelas? Betul apa betul? Satu, sikapnya adalah belajar saling ridho, saling nerima. Setelah menikah, ibu akan bilang, siapa laki-laki yang paling ganteng dalam hidup saya? Suami. Jangan bilang Bang Bedu lebih ganteng dibanding suami ibu. Jangan bilang seperti itu.
Dan mohon maaf, kenapa banyak orang yang kurang nerima apa yang Allah hadirkan? Karena suka membandingkan dengan yang punya orang lain. Betul? Padahal mohon maaf, suami ibu dengan Bang Bedu sama atau beda? Iya, sama-sama laki-laki. Sama laki-laki. Tapi mohon maaf ya, kalau dilihat keseluruhan sama atau beda? Cakepan suami ibu atau Bang Bedu? Pasti cakepan suami ibu. Iya. Betul? Kenapa? Karena yang mau sama ibu hanya suami ibu. Jadi ibu mau bilang Bang Bedu cakep, AA cakep, nggak akan ada gunanya. Betul? Karena yang ibu miliki, yang ridho, yang nerima tentang ibu siapa? Suami. Mulai hari ini belajar ridho, belajar nerima. Siap? Dua. Yang kedua. Pertama tadi ridho dan ikhlas terima kekurangan suami ibu. Ya, yang kedua, rumah tangga itu wajib ikhlas. Wajib apa? Mohon maaf ya, jangan suka mengungkit-ungkit kebaikan kita di rumah tangga. Ibu mohon maaf, sering kita melihat orang yang seperti itu. Banyak Bu. Ada yang begitu. Kamu kalau nggak nikah sama saya, Tuh, segi langsung tuh deh. kalau kamu nggak nikah sama saya, kamu nggak nikah sama saya. Iya benar. Ya, Emang begitu sih. keadaannya. Diungkit-ungkit. Mohon maaf ya, pasangan yang baik yang tidak pernah mengungkit. Betul? Kebaikannya tidak diungkit-ungkit, kesalahannya pun tidak diungkit-ungkit. Mohon maaf, istri yang kurang baik ya, salah satu cirinya adalah pandai mengungkit-ungkit kesalahan suaminya. Suami salah 10 tahun yang lalu masih ingat sampai hari ini. Apal. Detailnya Masih apa? hafal. Detailnya juga apal lah. Dan kalau suami salahnya sekarang, yang dibahas kesalahan sekarang atau kesalahan yang lalu. Kamu mah nggak ada bedanya dari 10 tahun lalu sampai sekarang. Nemu aja kesalahan kita tuh. Nemu aja kesalahan. Tutup. Sama. Suami jangan suka mengungkit kebaikan kepada istri. Iya. Kamu mah nih, kalau bukan aku yang ngasih nafkah sama kamu, udahlah. Yang kita hadirkan di rumah tangga harus apa? Ikhlas. Betul? Yang kita kejar bukan penilaian pasangan, yang kita kejar penilaian siapa? Allah. Makanya mohon maaf ya, jangan cinta karena paras. Paras ada masanya. Sekarang glowing, besok glosor, Jatuh ke bawah. lewat. Jangan cinta karena harta, harta ada habisnya. Betul? Jangan cinta karena pangkat jabatan, pangkat jabatan ada pensiunnya. Tapi cinta karena siapa? Ikhlas, sayang. Ya, saya Bunda Pak. Suami. Sayang, Iya Bunda. aku jadi istri yang baik itu karena aku mengikuti perintah Allah. Masya Allah Bunda. Gak salah ayah mau nikahin Bunda. Jadi ibu, jadi istri jangan minta pujian dari suami, betul? Kadang mohon maaf yang terjadi, ibu sudah jadi istri yang baik aja. Kadang mohon maaf, tidak sedikit suami yang tidak menghargai kita. Wah. Kenapa jadi tepuk tangan? Wah. Ya, adang bela, seneng lah adang bela. Maksud saya mulai hari ini ibu berbuat baik bukan karena suami, tapi karena siapa? Allah. 1 harus ridho, 2 harus ikhlas. Kalau sudah begini nanti kita akan sayang sama pasangan, betul? Kita akan memberi sama pasangan, betul? Akan menjaga, akan melindungi, dan yang paling penting kita punya tujuan yang sama. Apa tujuannya? Sayang, aku menikahimu
karena aku ingin bersama di surga dengan dirimu. Itu tujuannya. Insya Allah. Oke, tepuk tangan buat Ahilman dong. Silakan, saya mau bertanya. Iya Bu, silakan Bu. Ih, mentereng banget ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Nisa Suherni dari Majelis Taklim Nurul Iman Kampung Keluaran Karang Sentosa. Saya mau curhat Duh, curhat. Kebetulan Sedih dengan Ibu. setelah menikah saya hidup bersama dengan ibu mertua. Suami saya anak pertama. Mertua Ibu anak berapa? Suami saya anak pertama. Ya. Dan sebelum menikah penghasilan suami saya diberikan semua kepada ibu mertua saya dan juga kepada adiknya untuk biaya kuliahnya. Nah Ibu gak dapet. Oh sebelum nikah, maaf, oke. Dan setelah menikah semua penghasilan suami saya diberikan kepada saya semua. Padahal kehidupan saya pas-pasan. Oh pas-pasan, Ya. oke. Jadi saya memberikan kepada ibu mertua saya hanya sekedarnya. Sekedarnya. Iya. Kemudian? Ya seadanya saja dah gitu. Nah, udah pakai bahasa Ibu aja dah yang tadi dah. Tati, dulu nih suami saya tuh kalau waktu belum kawin sama saya nih, ya belum kawin sama saya nih. Iya dah. Ya, dia mau ngasih duit sama emaknya noh. Iya. Sama adiknya kuliah. Berapa sekali sama saya nih? Ya, kasih saya semua. Iya. Nah, pas saya mau bagi betul dikit aja. Iya. Sekena aja deh sekenanya. Iya. Iya, sekenanya. Nah, kalau kita masih pas-pasan kita makan. Iya. Kalau kita bagi semua kita habis, silakan. Iya. Nah, kita apa dibilang pelit sama mertua kita? Kita bagaimana tuh? Iya. Iya. Itu Bu ya? Jadi saya pernah dengar selentingan dari kabar tetangga katanya Iya. saya ini mantu yang pelit. Mantunya pelit. Iya. Padahal saya tidak bermaksud demikian. Iya. Jadi saya bagaimana harus bersikap kepada ibu mertua saya dengan penghasilan suami saya yang harus dibagi dua dengan ibu mertua saya. Iya. Jadi saya mohon penjelasannya Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama nggak sama saya tadi kira-kira? Iya. Sama Bu ya? Sama, dan saya akan jawab sih bukan ibu mertua ibu. Saya juga nggak tahu jawabannya gimana. Tapi kan Masya Allah, Masya Bunda. Suami memberi nafkah kepada istri namanya kewajiban. Jadi seorang suami ngasih nafkah sama istri namanya apa? Kewajiban. Tapi ingat, nafkah itu sesuai kebutuhan, maka jangan kebanyakan dari ini. Pelit. Jadi suami itu ngasih sesuai apa? Kebutuhan. Dan kebutuhan itu ada batasnya. Iya apa iya? Betul apa betul? Mohon maaf, banyak istri yang suka merasa kurang. Suami kita pengen ngasih ke ibu mertuanya, berarti kan ibunya kita, ibunya Mertua. Iya, ibu mertua kita. Ibu suami pengen ngasih bantu adiknya kuliah, pengen bantu ponaannya, pengen bantu adik-adiknya. Boleh atau tidak? Boleh, dengan catatan selama suami itu sudah mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Betul? Nah itu dia, luar biasa. Itu poinnya. Aman Bu ya? Siap Bu ya? Gak apa-apa Bu. Oh ya. Oke, selanjutnya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mabruroh dari Serang, dari Majelis Baitur Rahim. Iya. Punten. Maka iya boleh. Ibu habis pergi haji mabrur. Silakan Bunda sayang, silakan. Misalnya gini, ya, saya seorang istri Iya. kagum ke pria yang lain.
Tahan. Do- Ibu dosa seorang saya, istri. ya. Ibu seorang istri. Iya, Kagum. Pria yang lain gitu. Kagum. Kagum. Hanya kagum Bu ya. Pakai deketin. Kagum. Kagum ya. Iya. Oke. Seneng. Kagum ke Kagum. yang lain. Itu dosa enggak? Gitu. Iya. Ya, terus sama kayak ibu kagum ke Allah gitu ya. Itu saya kagum ke A, tapi sebatas kagum dengan ilmunya gitu. Iya. Nggak Benar, bukan sama dengan- orangnya. Tanpa sepengetahuan suami saya gitu. Iya. Itu dosa enggak ya? Iya. Jadi ibu. Kagum doang. Iya tahu saya. Saya nggak nuduh ibu ngapa-ngapain enggak. Saya memastikan ibu mabrur Iya, kagum kan si AA. punya suami, Iya. hanya mengagumi seseorang, terutama seperti ke AA, Iya. kagum dengan ilmunya, Dengan ilmunya. bukan dengan wajahnya. Enggak. Pribadinya sama Yakin juga. kalau palanya dibalik ilmunya doang mau kamu kagum? Ah, Kagum sama ilmunya. kagum sama ilmunya. Kalau sama wudhu kagum sama apanya? Ayo. Jangan ditanya begitu, A. Iya. Takut salah kata. Bagus salah kata. Ntar Jadi menyakiti kan? iya bener luar biasa ibu ini ya. Semoga hajinya mabrur ya Bu. Amin. Amin. Terima kasih AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Ibu Mabrur, ah. Iya. Mabruroh. Iya. Mabruroh kan? Iya, Mabruroh. Iya. Hanya sebatas mengagumi. Iya. Bunda. Ada 3 tingkatan cinta. Ada berapa? 3. Yang pertama ada yang namanya mahabbah. Namanya apa? Mahabbah. Mahabbah. Mahabbah itu senang, kagum terhadap sesuatu atau seseorang karena sesuatu yang ada pada orang itu. Contoh, ibu senang sama alim ulama karena ilmunya, boleh atau tidak? Itu namanya mahabbah. Senang aja, kagum aja, boleh? Dan yang namanya mahabbah itu, rasa cinta itu dititipkan oleh Allah kepada setiap orang. Setiap orang dikasih yang namanya mahabbah. Ada yang kedua namanya mawaddah. Mawaddah. Apa namanya? Mawaddah itu rasa cinta yang dihadirkan oleh Allah kepada seseorang karena ada ikatan dengan seseorang itu. Suami sayang sama istri namanya apa? Mawaddah. Istri sayang sama suami namanya apa? Mawaddah. Anak sayang sama orang tua namanya mawaddah. Orang tua sayang sama anak namanya mawaddah. Sayangnya, cintanya memang karena ada ikatan yang tak bisa dipisahkan. Ibu senang sama orang lain kalau sebatas mahabbah boleh. Tapi kalau sudah masuk mawaddah, hati-hati. Dia nanya sendiri, Mohon nasihati maaf. sendiri. Mohon maaf. Ya. Ibu sayang, mohon maaf. Kalau sayang sama suami, ibu berani berkorban apapun, betul? Ibu berani memberi apapun, betul? Suami sakit, ibu terasa sakit, betul? Itu namanya apa? Mawaddah. Kalau ibu punya perasaan yang sama kepada selain suami ibu, dosa. Ya? Satu namanya apa tadi? Mahabbah. Yang kedua mawaddah. Ada 3 yang paling tinggi ini. Namanya rohmah. Namanya apa? Rohmah. Kasih sayang yang tak lekang oleh waktu, tak lekang oleh masa. Yang punya rahmah ini hanya siapa? Allah kepada hambanya. Kalau kita mencintai makhluknya Allah, pasti ada sesuatunya. Betul? Tapi kalau sudah menikah, sesuatu itu hilang. Cintanya sudah berubah, bukan lagi karena sesuatu, tapi memang karena Allah kita mencintainya. Betul?
kagum karena ilmunya, kagum karena prestasinya, kagum karena cakepnya, kagum karena baiknya, ya, kagum karena lucunya. Ya, ya sebatas mahabbah, betul? Oke, baik. Tepuk tangan buat A. Selanjutnya siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Martini dari Majelis Talim Al Munawaroh Cikarang Sukatani. Oh. AA, saya mau curhat. Boleh bunda sayang. Saya suka kesel terhadap suami saya yang suka memuji-muji wanita lain. Oke. Apalagi Tenang, Bu. Boleh tahu memuji-mujinya seperti apa, Bu? kalau lebih cantik dari saya. Kenyataannya? Memang begitu. Apalagi kalau lagi jalan berdua melihat wanita yang lebih muda, yang lebih cantik, dia sangat bergairah untuk memuji-muji. Ya Allah. Saya suka kesel, karena kan dia tidak bisa menjaga pandangan matanya. Yang ingin saya tanyakan, berdosakah suami saya berkelakuan seperti itu? Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Bu. Ibu sebelumnya sudah pernah dipuji belum sama suami Ibu? Kadang kalau lagi di kamar gitu. Mohon maaf, pujian yang seperti apa kepada Ibu? Ya, kalau lagi ada maunya gitu. Contoh. Contoh, Bunda hari ini ceria banget sih atau gimana? Ya, Gimana? katanya lagi seger nih gitu. Kamu kelihatannya lagi seger nih, kayak sayuran pasar induk. Gitu Bu ya? Iya. Katanya lagi seger nih gitu. Oke, baik. Oke, pertanyaannya adalah apakah suami Ibu termasuk melakukan perbuatan dosa karena lebih memuji kepada wanita lain dibandingkan memuji kepada Ibu? Oke. Terima kasih. Kalau misalkan itu dosa, Ibu mau ngapain ke suami Ibu? Kita nasehatin gitu, suruh jaga Nasihatin. pandangan. Masya Allah. Tunggu jawabannya Bu ya. Setelah ini Bu ya. Baik, Ahilman, pertanyaan Ibu Martini tolong langsung dijawab tentang suaminya yang lebih suka memuji wanita lain dibandingkan istrinya sendiri. Iya, Apakah itu dosa? Masya Allah. Bunda, jadi suami harus pandai menundukkan pandangan. Betul? Terutama melihat sesuatu yang bukan halalnya untuk kita. Maka tadi Bunda bertanya, bagaimana kalau suami lebih muji perempuan lain dibanding kita? Tentu ini pelajaran bagi suami. Jangan sampai hati istrimu tersakiti gara-gara kamu sering memuji perempuan lain di depan istrinya. Terus gimana caranya? Ya udah, mujinya jangan depan istri. Iya, kita kan nggak bisa memungkiri ya Bun ya. Ada yang cantik, boleh kita bilang dia cantik? Wajar kan? Dia cantik, benar. Terus biar istri nggak sakit, jangan depan istri kita. Itu yang bikin ibu sakit, betul nggak? Suami ibu mau muji orang bebas, asalkan saya nggak tahu. Jadi Betul? jangan depan istri ya? Hah? Jangan depan istrinya? Iya. Misalkan wanita cantik lewat nih. Lewat. Dia keluar. Cantik banget. Bukan, bukan begitu, bukan. Maaf saya salah apa? Artinya istri kita mah harus dapat yang bahagia-bahagia saja. Dan yang bikin sakit, mohon maaf ya, karena ibu sering dibandingkan dengan orang lain. Dibanding-banding kayak sama suaminya. Betul? Betul. Kan yang bikin sakit bukan muji perempuan lainnya. Yang bikin sakitnya suami kita muji perempuan lain di depan kita, kemudian membandingkan dengan diri kita. Sakit nggak? Di mana sakit? Berarti gimana? Gimana? Suami belajar menundukkan pandangan,
Kalau ada nikmat yang baik depan mata, syukuri sebagai anugerah dari Allah. Betul? Makanya ada perkataan ulama, kalau kamu dikasih yang baik-baik, yang bagus-bagus, ya, yang enak-enak dilihat pertama, boleh set Dah. set sekali, itu nikmat. Betul? Tapi mohon maaf, yang nggak boleh adalah set 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 diikutin ninggalin istrinya. Betul? Itu yang salah. Jadi kayak aerobik set 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 set. Makanya bunda sayang, bunda dibandingin sama perempuan lain sakit tidak? Apalagi mohon maaf ya, suami kita bilang begini, sayang kamu tuh olahraga tuh, badan tuh udah mulai nggak jelas gini, dari depan nggak jelas, dari belakang nggak jelas, olahraga kamu teh. Tuh lihat istrinya Pak RT. Itu yang bikin ibu sakit kan? Ujungnya ibu bilang, ya udah nikah aja sama Pak RT. Oke, kalau ayah pengen bunda olahraga, besok bunda olahraganya langsung angkat besi langsung. Diangkat besok suaminya langsung. Jadi gimana tuh tundukan pandangan, betul? Yang kedua, wahai suami, belajar bersyukur dengan nikmat yang Allah titipkan kepada istri Anda. Betul? Dan menurut Aama ya, semua istri itu cantik. Betul. Tergantung biaya. Bukan bu. Bukan. Tuh senang. Betul bukan. Ada yang murah cantik, Iya. ada kok bu. Iya, ada istilah begini katanya, Ustad cantik teh butuh modal Ustad. Gitu. Bukan kata orang lain itu Maya. Tapi sebenarnya mohon maaf bunda, mana yang paling penting, kecantikan hati atau kecantikan wajah? Ini rumus. Biasanya istri itu akan cantik kalau hatinya bahagia. Berarti rumusnya, bahagiakan istrimu, maka Allah akan bahagiakan hidupmu. Betul? Istri kadang-kadang mohon maaf ya, dipuji itu bikin bahagia. Betul? Makanya sering bilang, yang disukai istri itu ada 3 an. Ada apa? 3 an. An yang pertama pujian, an yang kedua perhatian, an yang ketiga transferan. Kadang mohon maaf, ketenangan hati, dibimbing suami sholat berjamaah, dibacakan Al-Quran setiap hari, dianterin ibu taklim antar jemput, dibeliin martabak setiap malam, suami pulang tepat waktu, nggak pernah main macam-macam kemana-mana. Kadang itu jauh lebih membahagiakan daripada dengan semua harta yang diberikan. Betul? Percayalah, bahagia itu nggak diukur dengan uang yang banyak. Betul? Tapi bahagia itu dirasakan saat kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Baik, terima kasih ya. Jelas bahwa tadi Abu menyampaikan dosa-dosa yang akan terjadi ketika kita telah menikah. Untuk menghindarinya, yaitu tadi kita harus yang namanya ridho dengan pasangan kita. Apa yang menjadi takdir pasangan kita, kekurangan, ketidaksempurnaannya, itu harus kita ridhoi. Kemudian ikhlaskan apa yang telah kita lakukan untuk pasangan kita. Salah satu itu yang akan menghindari kita dari dosa-dosa besar ketika nanti kita telah menikah dengan pasangan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah. Kita mulai dengan beristighfar sama-sama. Astagfirullah Rabbal baroya, Astagfirullah minal khotoya,
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Qadir, ya Muqtadir. Duhai Allah yang maha penggenggam takdir, duhai Allah yang maha pemilik takdir. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua yang terjadi pasti atas izin-Mu. Semua yang terjadi pasti atas kehendak-Mu. Semua yang terjadi pasti atas catatan takdir-Mu. Ya Allah, terima kasih untuk nikmat rumah tangga yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, terima kasih untuk anugerah rumah tangga yang Kau titipkan kepada kami. Ya Allah, ampuni rumah tangga kami. Ya Allah, maafkan kesalahan kami di rumah tangga. Ya Allah, maafkan jika selama ini kami belum jadi suami istri yang baik di rumah tangga. Ya Allah, maafkan selama ini jika kami belum bisa menjadi suami yang baik. Ya Allah, maafkan jika selama ini kami belum jadi istri yang baik. Ya Allah, tutup aib rumah tangga kami. Ampuni dosa rumah tangga kami. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Khusus untuk pasangan kami, lembutkan hati pasangan kami. Jaga pasangan kami. Solehkan pasangan kami. Bimbing pasangan kami agar bisa menjadi imam yang baik di rumah tangga kami. Ya Allah, dekatkan rumah tangga kami dengan kebaikan. Jauhkan rumah tangga kami dari keburukan. Allah, langgengkan rumah tangga kami. Rukunkan rumah tangga kami. Jauhkan rumah tangga kami dari yang haram, dari dosa. Dekatkan rumah tangga kami dengan pahala, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, langgengkan kami bersama dengan pasangan kami sampai ke surga-Mu, ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah